Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puja dan puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan nikmatnya kepada kita semua. Malam ini seperti biasa, setiap malam Sabtu kita melaksanakan kegiatan riyadoh. Riyadoh dalam arti melatih diri kita, jiwa kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub, bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan riyadoh yang kita laksanakan setiap malam Sabtu ini, jiwa kita, diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Para jamaah riyadoh, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang sama-sama saya hormati, dalam satu makalah yang disampaikan oleh sebahagian hukama, beliau menyampaikan anna sya'airul iman arba'atun. Ada 4 yang menjadi syiar iman atau alamat ciri dari iman seseorang. Ini cirinya minal a'mal, dilihatnya dari amalnya. Jadi berarti ada 4 amal yang menjadi ciri bagi orang yang beriman. Mana yang 4? At-taqwa. Yang pertama adalah takwa. Ciri iman seseorang adalah takwa. Apa takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu ada 2 ciri. Pertama, dia mau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, dia siap meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan takwa. Berarti jika seseorang ingin dianggap bertakwa, dia harus tahu paling tidak tentang 2 hal. Mana saja yang menjadi perintah Allah dan mana saja yang menjadi larangan-larangan Allah. Sebab dalam pembagian kelompok manusia berkenaan dengan takwa ini, manusia ini ada 4 macam. Pertama, ada kelompok orang yang tahu perintah
dan tahu larangan. Ini kelompok manusia yang paling baik. Perintah tahu, larangan juga tahu. Karena dia tahu perintah dan tahu larangan, maka amalannya ibadah ia laksanakan, kemaksiatan dan dosa ia tinggalkan. Karena dia tahu mana perintah, mana larangan. Yang kedua, tahu perintah tapi dia tidak tahu larangan. Perintah mah tahu, larangan tidak tahu. Perintah sholat tahu, dilaksanakan. Ngaji itu perintah, dilaksanakan. Menutup aurat itu perintah, dilaksanakan. Karena dia tahu. Cuma dia tidak tahu larangan. Dikirain ngomongin aib orang lain itu bukan larangan. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia ngomongin orang mulu. Dikirain rambut itu bukan aurat. Karena dia tidak tahu, maka rambutnya dibuka melulu, tidak menutup aurat. Jadi ini orang bisa disebut STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ibadah dilaksanakan karena dia tahu perintah, cuman dia tidak tahu larangan. Akhirnya karena tidak tahu larangan, larangan pun nggak ditinggalkan, malah dikerjakan. Kelompok yang ketiga, tidak tahu perintah tapi dia tahu larangan. Ini sebaliknya. Perintah tidak tahu tapi larangan mah paham. Ngomongin orang dilarang, tidak dilaksanakan. Judi tahu itu larangan, tidak dilaksanakan. Mabuk larangan, tidak dilaksanakan. Tapi perintah tidak tahu. Dikirain puasa bukan kewajiban, akhirnya tidak pernah puasa. Dikirain sholat bukan perintah, akhirnya tidak pernah sholat. Dikirain ngaji bukan fardu, akhirnya tidak pernah ngaji. Jadi larangan mah ditinggal karena dia tahu, tetapi perintah tidak dilaksanakan karena tidak tahu apa itu perintah. Dan yang paling buruk, kelompok yang keempat, tidak tahu perintah, tidak tahu larangan. Ini seburuk-buruknya manusia. Akhirnya apa? Kewajiban tidak dilaksanakan, kemaksiatan malah yang dilaksanakan. Nah, jadi dari definisi takwa tadi, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, manusia menjadi 4 kelompok. Dari 4 kelompok inilah yang harus dijadikan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Kita berada di kelompok yang mana? Apakah di kelompok yang pertama, tahu perintah dan tahu larangan? Atau di kelompok yang kedua, tahu perintah tidak tahu larangan? Atau kelompok yang ketiga, tidak tahu perintah taunya larangan saja? Atau yang keempat, tidak tahu perintah dan tidak tahu larangan? Dan takwa ini menjadi ciri iman yang pertama. Karena menjadi ciri iman yang pertama, maka takwa berarti paling utama-utamanya ciri terhadap orang yang beriman. Sampai-sampai ulama fikih dengan tegas di berbagai kitab fikih manapun menyatakan, khotib apabila sedang khutbah Jum'ah tidak memberikan wasiat takwa, maka jelas khutbahnya tidak sah. Saking penting-pentingnya wasiat takwa, amanat takwa kepada para jamaah. Kenapa? Karena Syekh Jainuddin Al-Malibari mengatakan di dalam kitabnya bahwa takwa ini adalah pusat dari seluruh kebahagiaan. Tidak ada lagi pusat, puncak dari kebahagiaan seseorang apabila dia sudah menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada bandingannya. Karena semuanya nanti bermuara di dalam satu yang disebut dengan ketakwaan. Bahkan endingnya, akhirnya Nabi menyatakan di dalam satu ayat, Allah berfirman yang disampaikan oleh Nabi, inna akramakum indallahi atqakum.
paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling berilmu, bukan yang paling berharta, bukan yang paling bertahta, tetapi siapa di antara kalian yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Santri bisa lebih mulia dibandingkan kiai jika si santri lebih bertakwa daripada kiainya. Karena belum tentu seorang kiai yang ilmunya banyak dia bisa lebih bertakwa, tidak menjadi jaminan. Bisa lebih yang bodoh bertakwa daripada yang pintar. Karena takwa tidak bisa dijamin oleh ilmu dan yang lainnya. Dan inilah yang menjadi tolak ukur kemuliaan setiap manusia dengan takwanya. Bahkan takwa di dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan oleh Allah bagaimana kemudahan yang akan Allah berikan kepada para muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Salah satunya dalam satu ayat Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rejeki dari jalan-jalan yang tanpa diduga. Itulah salah satu keistimewaan orang yang bertakwa. Apalagi kalau kita berkaca dengan situasi saat ini yang siapapun menjerit dengan keadaan hari ini. Orang yang sudah banyak di PHK, orang yang sudah banyak dirumahkan dari pekerjaannya, banyak, jangankan orang biasa, para kiai pun banyak yang sudah mengeluh dengan situasi saat ini. Terutama yang biasa ngaji kemana-mana. Hari ini dalam situasi seperti ini, kita semua serba dibatasi, semuanya menjerit. Maka tiada lagi cara yang paling tepat yang harus kita lakukan agar Allah segera memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi hari ini, kecuali bagaimana kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan itulah solusi yang akan Allah berikan kepada kita. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam perekonomian, masalah dalam pesantren, masalah dimanapun, hanya satu solusinya, hanya akan Allah berikan terhadap orang yang mampu bertakwa dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan selalu diberikan kejutan-kejutan dalam masalah rezeki. Kalau rezeki yang kita terima dari jalan yang biasa, itu normal. Kita dagang, pulang bawa uang, itu biasa. Yang tidak biasa, yang menjadi kejutan adalah tanpa dagang, tanpa berusaha, tetapi rezeki mengalir kepada diri kita. Itulah yang disebut dengan rezeki min haitsu la yahtasib. Kadang kita mengusahakannya dari jalan A, tetapi rezeki malah datang dari jalan C, dari jalan D. Itu yang disebut dengan rezeki tanpa diduga-duga. Dan itu hanya akan Allah berikan terhadap orang yang bertakwa. Mungkin satu dulu yang bisa disampaikan malam hari ini. Nanti kita lanjutkan kepada ciri-ciri iman yang kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan sebagai penghantar riyadoh malam hari ini yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang hadir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mari bersama.